Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang, season keempat, Sarang Ratu Iblis bagian kedua. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja. Inilah ceritanya. Noyo Genggong, raja gaib di tanah Jawa, harus mengalami nasibnya yang menyedihkan. Masa jaya Noyo Genggong telah lama pudar. Generasi saat ini sudah banyak tokoh kuat yang mendiami tanah Jawa. Noyo Genggong hanyalah masa lalu. Suamiku, sudah cukup. Jika kau teruskan, Noyo Genggong akan mati, ucap Sinta menghampiri Tori. Masih terlalu murah hati, aku hanya membuatnya seperti ini. Istriku, apa kau tahu sesuatu mengenai kontrak jiwa? Aku rasa mungkin yang dilakukan oleh Mbah Sabar dan Noyo Genggong, kasusnya mungkin bisa seperti Rara dan Roro. Menurutmu bagaimana? Tanya Tori. Kontrak jiwa memiliki berbagai macam metode. Meskipun memiliki kesamaan, pada dasarnya itu berbeda, suamiku. Yang terjadi pada Rara dan Roro mungkin berbeda dengan yang dilakukan oleh Eyang Sabar. Tapi aku rasa aku bisa mematahkannya. Kita bawa dulu Noyo Genggong ke tempat beliau, suamiku, balas Sinta. Baiklah jika begitu. Sira membawa Noyo Genggong yang sudah tidak berdaya di hadapan Mbah Sabar. Duel antara Gabon dan Krot juga masih berlangsung, meskipun Gabon tidak berniat untuk menghabisi musuhnya. Sedangkan Bora dan Mugot bertarung dengan sengit. Begitu juga dengan Gamon dan Bakara yang sedang melawan musuhnya. His, kau memang sangat kuat, tapi aku bukanlah lawan yang mudah kau hadapi, ucap Krot. Krot masih bisa bertahan melawan Gabon, walaupun sebenarnya Gabon hanya ingin menahan Krot saja, karena Gabon tidak ingin aksinya mengganggu Tori. Ya, sudah diketahui pastinya bagaimana jika Gabon bertindak. Krot terlalu waspada dan fokus kepada Gabon, sehingga dia lengah dengan situasi di sekitarnya. Kepala Krot menggelinding dan mati seketika. Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Gabon sendiri bingung melihat situasi saat itu. Ini menyegarkan. Bahkan membunuh Krot juga tidak banyak peningkatan, ucap Bloody. Bodoh, setidaknya kau membunuh iblis yang lebih kuat darimu tanpa susah payah tahu. Siapa yang kau sebut bodoh? Jika aku bodoh, itu berarti kau juga brengsek, balas Bloody. Gabon lebih bingung lagi melihat Bloody bicara sendiri. Makhluk biru, terima kasih telah menahan dia. Jadi aku lebih mudah membunuhnya. Ketahuilah, aku bukan musuhmu. Bloody kemudian meninggalkan Gabon, lalu mengincar Mugot. Sial, Bloody, ternyata kau benar-benar berkhianat, ucap Mugot marah. Hei, apa kau salah sasaran? Kenapa kau mengganggu pertarungan kami? Aku tidak keberatan jika kau mau bergabung. Majulah, tantang Bora. Maaf, aku hanya ingin berhadapan dengan iblis sejati. Dan maafkan aku jika mengganggu pertarungan kalian, tapi aku harus membunuhnya, balas Bloody. Sial, aku lengah. Kondisiku juga terluka cukup parah. Krot juga sudah mati. Bagaimana aku bisa lolos dari sini? Batin Mugot. Masalah internal kah? Tapi bukannya tidak sopan mengganggu pertarungan orang lain, ucap Bora. Maaf soal itu, tapi pertarungan kalian menjadi kesempatan buatku, balas Bloody. Hei temanku Bora, kembalilah. Kau masih punya tugas membawa yang lainnya kemari. Hahaha, ucap Caraka.
Ah, iya juga. Merepotkan sekali. Baiklah, aku berikan dia padamu. Aku tidak tahu bagaimana bisa kalian sesama iblis saling membunuh. Bodoh amatlah. Lakukan saja apa yang kau mau, kata Bora meninggalkan pertarungan. Terima kasih Bora, namaku Bloody. Bora hanya menengok tanpa membalas ucapan Bloody lagi. Mugot sudah cukup kelelahan melawan Bora. Ditambah dia harus mengalami luka serius di punggungnya. Pergilah sebelum kau menyesal, Bloody, ucap Mugot. Jika kau bisa membereskanku, kenapa kau menyuruhku pergi? Apa kau takut padaku? Balas Bloody. Jangan memaksaku, Bloody. Enyahlah dari hadapanku. Baiklah, aku akan pergi, tapi kau harus mati, balas Bloody. Bloody nekat ingin menghabisi Mugot, karena itu adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Sementara itu, Noyo Genggong telah dibawa di hadapan Mbah Sabar. Agar kembali sedikit sadar, Tori menyalurkan sedikit energi spiritualnya kepada Noyo Genggong, sehingga dia bisa kembali bicara. Noyo Genggong, selama ini kau telah diperlakukan dengan baik oleh Pak Sabar. Teganya kau menyerap jiwanya, ucap Mbah Gun. Itu bukan urusanmu, Guntur Geni. Tori menampar wajahnya dengan tombaknya hingga Noyo Genggong tergeletak di tanah. Istriku, bisakah kau melakukan sesuatu? Aku akan mencobanya, suamiku. Sinta mendekati Mbah Sabar. Dia menyentuh beliau untuk memastikan kontrak jiwanya. Maafkan aku tidak bisa berbuat banyak. Apa yang terjadi dengan beliau serta Noyo Genggong bukanlah kontrak jiwa, akan tetapi segel jiwa yang bersifat permanen dan tidak bisa dipatahkan, suamiku. Untuk mencegah Noyo Genggong berulah kembali, satu-satunya cara adalah dengan mengurungnya atau menyerap jiwanya menjadi satu dengannya, jelas Sinta. Nah, kemarilah. Ini mungkin sudah takdirku untuk berhenti dan kembali kepada Sang Pencipta. Mengurungnya tidak akan menyelesaikan masalah. Hal itu juga sama saja mengurungku, karena kami tidak bisa saling berjauhan. Jika itu dilakukan, kami akan melemah dan pada akhirnya kami juga akan mati, nak. Untuk opsi kedua, aku tidak memiliki kemampuan untuk menyerap jiwa, tutur Mbah Sabar. Maka dari itu, biarkan aku saja yang menyerap jiwamu, Sabar, balas Noyo Genggong. Tutup mulutmu, ucap Tori setelah menendang Noyo Genggong. Jadi pada akhirnya segel jiwa tidak bisa dilepaskan, ya? Tidak perlu bersedih, nak. Aku sudah siap untuk mati sekali lagi. Lagi pula, kondisiku saat ini bukanlah seorang petarung lagi. Aku hanya akan membebani yang lainnya dengan kondisiku saat ini, kata Mbah Sabar. Aku mungkin bisa membantu jika kalian berkenan, sahut Bloody, iblis ke-800 yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Setelah berhasil membunuh Mugot, tanda lahir Bloody menjadi 800 secara permanen. Lalu apa yang bisa ditawarkan oleh Bloody untuk membantu Mbah Sabar? Bahkan Sinta, seorang peri yang ahli dalam kontrak jiwa sekalipun, tidak bisa membantu beliau. Bloody tiba-tiba muncul di antara mereka, dan sebagian menganggapnya omong kosong. Atau mungkin itu karena dia seorang iblis, jadi sudah sepatutnya tidak mempercayai iblis. Para pasukan iblis juga telah mundur di lokasi tersebut. Hanya menyisakan dua jenderal yang sedang bertarung dengan Gamon dan Bakara. Hei iblis sial, omong kosong apa yang kau katakan? Ucap Gamon yang baru saja menyelesaikan duelnya. Aduh, tubuh tuaku ini sakit semua karena sudah tidak banyak bergerak lagi, kata Bakara menyusul. Benar, apa yang iblis sepertimu lakukan di sini? Sahut Sinta. Sepertinya dia tidak memiliki maksud yang buruk. Hei, apa kau mau bergabung dengan kami?
gerbang neraka pasti akan menerimamu dengan kemampuanmu itu. Aku tahu tidak ada tempat lagi di alam iblis bagi seorang iblis sepertimu yang mengkhianati kaumnya sendiri, ucap Bora yang bersandar di tubuh serigala emas Mbah Gun. Hahaha, apa maksud yang kau katakan itu temanku? Dia mengkhianati kaumnya sendiri? Bagaimana kau bisa yakin, Bora temanku? Sahut Caraka. Pertarunganku dengan iblis pengendali waktu itu buktinya. Jika dia rekannya, tidak mungkin dia membunuhnya. Atau mungkin ada masalah internal, atau perebutan wilayah mungkin. Dan kemungkinan lainnya. Ya, aku rasa seperti itu. Jelas Bora. Lawanku juga dibunuh olehnya. Dia juga sepertinya gila. Aku lihat dia bicara sendiri, tutur Gabon. Apa yang kalian sampaikan kurang tepat. Aku tidak memiliki niat untuk bergabung dengan siapapun. Tapi targetku adalah iblis, terutama iblis sejati. Secara tak langsung, aku bukan musuh kalian. Dan ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepada Mas Tori. Aku bisa membantu menyatukan jiwa. Tapi sebelum itu, tolong dengarkan aku lebih dulu. Sebenarnya, Lodi panjang lebar menjelaskan. Lodi mengatakan semuanya tanpa ada yang dikurangi atau ditambah. Dia juga mengatakan pertemuannya dengan Desta. Apa yang terjadi dengan Narendra seharusnya membuatmu mengalami sesuatu yang menyakitkan, yang lebih buruk dari kematian. Bisa saja apa yang kau katakan semua adalah omong kosong, karena kau telah mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan rekanku. Jangan harap kau bisa pergi tanpa penjelasan yang masuk akal, atau kau akan tahu sendiri akibatnya, ancam Tori. Bloody seketika dikepung. Jika dia berniat melarikan diri, itu sangat mustahil. Ada Bora yang mengendalikan ruang. Sekalipun itu Raja Iblis Mogu, dia tidak akan bisa menerobos ruang hampa milik Bora. Aku memang tidak memiliki bukti dengan apa yang telah aku katakan. Tapi, aku rasa hanya aku satu-satunya yang bisa membantu permasalahan kakekmu. Aku memiliki kemampuan Roro dan juga segala pengetahuan Rara. Aku tidak meminta kalian mempercayaiku. Di sini, aku hanya menyampaikan informasi yang berguna untuk kalian. Gelombang iblis berikutnya bukanlah sesuatu yang bisa kalian hadapi dengan jumlah kalian saat ini. Satu-satunya cara kalian bisa bertahan adalah bersatu dan berkumpul di kota terlarang. Jangan membuat situasi kalian rumit karena menahanku di sini. Jelas Bloody. Kami memang tidak mempercayai ucapanmu, tapi aku bisa memastikan sendiri bahwa apa yang kau katakan tentang manusia yang bernama Narendra itu menyatu dengan jiwamu. Kendurkan pertahanan laut jiwamu, dan aku akan memastikan bahwa apa yang kau katakan itu benar atau tidak, ucap Sinta. Lalu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Siapa yang tahu setelah aku membuka pertahanan jiwaku, kau justru malah mengacak-acak jiwaku, balas Bloody. Bloody, percayalah padanya. Putri Sinta tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan kita setelah dia mengetahui kesadaranku, ucap Narendra. Terserah, jika kau tidak mempercayaiku, tidak ada alasan bagi kami untuk mempercayaimu, kata Sinta. Lakukan sesukamu, aku harap kau memegang janjimu. Keputusan yang bijak, biarkan aku mengetahui lautan jiwamu. Bloody telah melemahkan pertahanan jiwanya, sehingga Sinta bisa mengamati lautan jiwa Bloody. Lautan jiwa adalah tempat atau wadah yang menampung jiwa makhluk hidup. Jin dan iblis memang tidak memiliki tubuh fisik seperti manusia, tapi mereka memiliki tubuh astral. Tubuh astral tidak seperti tubuh fisik seperti manusia. Tubuh astral lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan baik dengan jiwa. Dan perlu dipahami juga, melakukan proses meragak sukma memiliki tingkatan. Tingkat pertama seorang yang melakukan meraga sukma. Pada di tingkat ini, mereka hanya bisa melayang di sekitar tubuh fisiknya dan tidak bisa pergi lebih dari 100 meter.
bersifat seperti asap dan tembus pandang. Pada tingkat pertama ini juga memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama dan seterusnya, semakin tinggi akan semakin mahir dalam mengendalikan sukmanya. Tingkat kedua proses meraga sukma, mereka yang sudah mencapai pada tingkat kedua meraga sukma, mereka tidak akan melayang-layang di udara lagi, tapi mereka sudah bisa mengendalikan dengan baik sukmanya dan bisa menapak di tanah. Pada tingkat kedua ini, memiliki beberapa tahapan dari tahap pertama dan seterusnya. Contohnya, tahap pertama bisa merasakan penciuman, tahap kedua mampu menyentuh benda fisik dan gaib, tahap ketiga adalah kesempurnaan dari tahap 1 dan 2. Tingkat ketiga adalah proses meraga sukma tingkat tinggi. Tentu saja pada tingkat ini juga memiliki beberapa tahapan. Mereka yang sudah mencapai tingkat 3 dalam meraga sukma, mereka bisa mendapatkan tubuh astral. Tubuh astral manusia ini disebut dengan jin korin atau kembaran gaib. Mereka yang telah mencapai tingkat ketiga ini bisa memanfaatkan jin korin sebagai tubuh astral guna menjadi sarana untuk menampung sukma seseorang. Proses meraga sukma pada tingkat pertama dan kedua masih dibilang sangat rawan karena tidak memiliki tubuh astral. Tapi meskipun sudah mencapai puncak teknik meraga sukma dan memiliki tubuh astral, bukan berarti aman juga. Hanya saja mengurangi resiko kerusakan jiwa secara permanen. Tapi jika tubuh astralnya hancur, sudah pasti sukmanya juga akan melebur. Meskipun tubuh astral Narendra hancur, karena suatu kemampuan istimewa Rara dan Roro, Narendra masih bisa bertahan karena menyatu ke dalam jiwa Blodi. Ada beberapa keraguan tentang seseorang yang sudah mati. Mereka yang sudah meninggal sudah pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Tapi bagi seseorang yang ahli dalam meraga sukma, kematian bukanlah akhir. Pada kenyataannya, tubuh fisik manusia semakin lama akan semakin rusak, tapi tidak untuk jiwanya. Saat mereka akan mati, jiwanya akan dipindahkan ke dalam tubuh astral secara permanen, dan orang tersebut akan memiliki kehidupan baru, dan pastinya bukan lagi di dunia manusia. Proses tersebut orang-orang menyebutnya sebagai moksa. Sebagai contohnya seperti Rishi Darswana atau Trisakti, Ki Brajan, Ki Tulus, dan Ki Panca. Mereka adalah para manusia yang masih hidup sampai sekarang. Tentu saja mungkin hal itu juga terjadi kepada tokoh besar seperti Prabu Siliwangi atau mungkin Patih Gajah Mada. Tapi tidak perlu mempertanyakan buktinya, karena ini tidak bisa dibuktikan secara logika. Perlu tahu bahwa kehidupan di alam semesta ini menyimpan sejuta misteri yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Dunia kecil, bahkan dunia paralel di kehidupan selain bumi, mungkin saja itu ada. Bumi adalah kehidupan nyata yang berada di galaksi Bima Sakti, juga planet-planet lain termasuk matahari sebagai sumber energi. Tentu saja galaksi Bima Sakti bukanlah satu-satunya. Ada lebih dari 12 galaksi yang diketahui oleh manusia, tapi tidak ada manusia yang bisa menuju galaksi-galaksi tersebut. Alam semesta memiliki langit ketujuh. Pada langit pertama saja sudah ada ratusan galaksi, jadi tidak mungkin hanya ada kehidupan di satu galaksi saja seperti di bumi dengan luasnya alam semesta. Otak manusia terbatas, hanya kemungkinan dan tidak ada yang tahu. Intinya semuanya bisa saja terjadi dan masih menjadi misteri. Blodi bersedia melemahkan pertahanan jiwanya sehingga Sinta bisa masuk untuk mengetahui keberadaan Narendra di dalam lautan jiwa Blodi. Tidak pernah aku bayangkan bahwa lautan jiwa seorang iblis seperti ini. Ini berbeda dengan makhluk sepertiku, ataupun makhluk seperti manusia. Batin Sinta. Apa yang dilihat oleh Sinta adalah pemandangan yang tidak bisa dia jelaskan. Semuanya seperti lautan tinta yang tidak berujung, terlihat tenang tapi mematikan. Lautan jiwa seorang peri atau makhluk jenisnya berupa lautan api yang bergejolak, sedangkan lautan jiwa manusia seperti air yang sangat jernih. Kita bertemu lagi Putri Sinta, ucap Narendra dalam bentuk jiwanya. Ternyata kau memang manusia yang waktu itu. Kini aku percaya apa yang dikatakan iblis Blodi itu. Jika kau sudah memastikannya, maka pergilah dari lautan jiwaku, sahut Blodi. Tunggu dulu.
ada yang ingin aku katakan kepada manusia ini. Apa kau tahu bahwa keputusanmu untuk menyatu dengan jiwa Bloody tidak akan pernah bisa dipisahkan lagi? Selamanya kau akan terjebak di sini. Kau akan merasakan perubahan siklus kehidupan hingga hari kehancuran tiba. Dan kau akan merasakan penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Ucap Sinta. Aku tidak tahu hal itu akan terjadi, tapi aku tidak punya pilihan, Putri Sinta. Aku tahu iblis adalah sosok yang tidak akan pernah menyentuh surga. Bloody memang iblis, tapi semenjak aku berada di sini, sifat-sifat iblisnya perlahan menghilang. Aku juga akan mengarahkannya dengan lebih baik. Meskipun tindakanku ini tidak dianggap sebagai kebaikan, tapi setidaknya aku bisa mengurangi beban teman-temanku dan tetap berjuang sebagai seorang manusia, walaupun hanya sedikit berpengaruh. Yang terpenting ada perubahan, karena kita tidak tahu rencana Sang Pencipta. Mungkin aku telah merubah takdir Bloody, tapi kehendak Sang Pencipta tidak bisa dipatahkan. Aku tahu itu. Setidaknya aku percaya Sang Pencipta Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk menyerah, Putri Sinta. Tutur Narendra. Baiklah, kau memiliki tujuanmu sendiri, manusia. Aku percaya kau mungkin bisa mewujudkannya. Hal itu sudah dibuktikan dengan apa yang dilakukan Rara dan Roro. Aku akan pergi, ucap Sinta. Terima kasih, Putri Sinta. Seharusnya Narendra memanggilnya Ratu Sinta, bukan Putri Sinta lagi. Tapi Sinta tidak keberatan dipanggil putri meskipun sudah menjadi ratu. Istriku, bagaimana pendapatmu? Tanya Tori. Seperti yang iblis Bloody katakan, suamiku, Narendra temanmu memang telah menyatu dengannya. Apa yang dia katakan semuanya benar. Di hadapan kita sekarang ini adalah seorang iblis, tapi juga seorang temanmu. Aku tidak pernah menyangka kau akan berkorban sejauh ini, Mas Ren. Kami akan menerimamu, tidak peduli siapapun yang menentangnya, karena jalanmu akan sulit tanpa ada dukungan. Alam iblis bukan lagi tempatmu. Alam Do sudah pasti menolakmu. Tapi jika kau berminat, kau bisa tinggal di buku jiwa. Bujuk Tori. Terima kasih, Mas Tori. Aku iblis sudah sepatutnya tidak berbaur dengan kalian. Aku tetap akan sendiri, karena aku memiliki tujuan untuk menghabisi para iblis dengan caraku sendiri. Balas Bloody. Ruang hampa yang mengurung Bloody terbuka. Semuanya telah mengkonfirmasi bahwa Bloody bisa dipercaya dan tidak akan membahayakan rombongan Tori. Baiklah, aku menghargai keputusanmu, tapi kami akan membantumu jika ada kesulitan di masa depan, ucap Tori. Terima kasih. Jadi, apakah Mas Tori bersedia aku membantu kakekmu? Bagaimana caramu melakukannya? Kondisi Mbah Sabar memang bukanlah kontrak jiwa seperti yang dikatakan Putri Sinta. Itu segel jiwa yang tidak bisa dipatahkan dengan cara apapun. Hanya melalui proses penyerapan jiwa satu-satunya solusinya. Tapi Roro memiliki kemampuan spesial yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun. Seperti yang terjadi padaku saat ini, menyatu dengan Bloody. Aku bisa memindahkan jiwa Noyo Genggong ke dalam lautan jiwa Mbah Sabar tanpa ada risiko. Karena proses penyerapan jiwa sebenarnya memiliki resiko yang besar. Selain prosesnya sangat menyakitkan, lautan jiwa bisa meledak yang akhirnya akan sama-sama mati juga. Tapi aku bisa memindahkan jiwanya tanpa harus mengalami resiko tersebut. Jelas Bloody. Kalau begitu, lakukanlah, Mas Ren. Baiklah. Bloody langsung memulainya. Tidak butuh waktu lama, penyatuan itu akhirnya berhasil. Mbah Sabar kembali dalam kondisi sebelumnya dan jauh lebih kuat lagi. Perasaan luar biasa ini. Aku seperti hidup kembali dengan tubuh dan jiwa yang baru, ucap Mbah Sabar. Bah, kau sudah kembali seperti semula. Syukurlah, sahut Tori senang. Terima kasih, nak. Dan terima kasih juga untukmu, Blood Rain. Panggil saja kami Bloody, itu sudah cukup, kakek Sabar. Lalu, kenapa Noyo Genggong tidak hilang?
Apa dia mati? Kata Tori berdiri di hadapan Noyo Genggong. Bukan seperti itu. Yang kau lihat ini hanyalah tubuh astralnya saja. Dengan kata lain, itu hanyalah cangkang kosong. Kini Noyo Genggong telah hidup di dalam lautan jiwa Mbah Sabar dan selamanya akan tetap berada di sana. Jelas Bloody. Bloody juga telah membuat Noyo Genggong merasakan sakit yang luar biasa sebagai balasan apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sabar. Bloody tetap menolak untuk bergabung dengan rombongan Tori meskipun Tori akan menjaminnya. Bloody akan melanjutkan pergi ke perbatasan kota berikutnya dan semuanya mengikuti Tori dan juga penghuni kota naga diungsikan ke kota terlarang. Pergerakan kecil Bloody mungkin bisa meminimalisir jatuhnya banyak korban di pihak alam Dao, tapi untuk kemenangan melawan iblis masih belum bisa ditentukan. Raja Iblis Mogu tidak akan terkalahkan adanya kitab kebangkitan iblis di tangannya. Untuk mengimbanginya dibutuhkan kitab suci. Tapi untuk mendapatkan petunjuk kitab suci itu berada, 5 cahaya elemen di pagoda 5 unsur harus terpicu. Sayangnya seseorang yang ditakdirkan memiliki roh elemen tanah masih belum ditemukan. Keputusan Bloody untuk bertindak sendiri mungkin memang itu yang terbaik untuk dirinya. Tori mungkin masih bisa menerima apa yang terjadi dengan Narendra, tapi mungkin tidak untuk Desta. Di antara semuanya sudah pasti Desta yang merasa paling bertanggung jawab. Meskipun teman-temannya tidak menginginkan hal itu, dia tidak mungkin bisa menerimanya begitu saja. Karena memang situasi yang terjadi dengan melibatkan teman-temannya, semuanya itu dimulai oleh keputusannya. Di suatu tempat yang jauh dari alam Dao, seorang pimpinan tertinggi Kesultanan Merapi dalam kondisi gelisah. Dia mengkhawatirkan seseorang yang dia sayangi. Dia adalah cucunya, Aditya. Ki Sastro, akhir-akhir ini Anda tidak banyak bicara. Apakah ada yang mengganggu Anda? Tanya Ki Klarah, penasehat Kesultanan. Aku tidak pernah merasakan kekhawatiran seperti ini sebelumnya. Aditya mungkin sedang dalam situasi yang berbahaya. Rasanya aku bisa kapan saja kehilangan cucuku. Balas Ki Sastro, kakek Aditya dan juga pemimpin Kesultanan Merapi saat ini. Anda memiliki wewenang tertinggi dalam militer di Keraton Merapi. Jika Anda merasa gelisah dengan kemungkinan yang akan terjadi dengan Tuan Muda Aditya, Anda tinggal perintahkan pasukan untuk menyusulnya Ki Sastro. Sahut Sentanu, Pilar Merapi. Kesultanan adalah tiang penyangga Keraton Merapi. Aku tidak bisa sembarangan mengarahkan pasukan untuk pergi keluar wilayah begitu saja. Alam Merapi saat ini memang dalam kondisi stabil dan tidak memiliki ancaman yang berarti. Tapi segala sesuatunya bisa saja terjadi. Prioritas Kesultanan Merapi adalah untuk menjaga keamanan Keraton Merapi. Jadi, aku tidak bisa ambil tindakan yang egois. Jelas Ki Sastro. Tidak salah apa yang Anda pikirkan Ki Sastro. Tapi, tidak ada salahnya hal ini didiskusikan dengan Yang Mulia Raja. Anda mungkin memiliki tanggung jawab, tapi Anda juga tidak seharusnya mengabaikan masalah pribadi Anda. Apa yang terjadi jauh di tempat Tuan Muda Aditya berada itu juga akan merembet ke wilayah Nusantara jika para ahli di sana tidak bisa menanganinya. Kekhawatiran Anda mungkin bisa jadi sebuah petunjuk. Jadi, jangan sampai kekhawatiran Anda menjadi penyesalan Ki Sastro. Ucap Ki Juru Taman, Pilar Tanah. Kau malah membuatku semakin gelisah Ki Juru Taman. Baiklah, mari temui Yang Mulia dan biarkan beliau yang memutuskannya. Balas Ki Sastro. Rombongan dari Kesultanan Merapi pergi untuk menemui Raja Merapi. Semenjak Kesultanan Merapi kembali diambil alih oleh Ki Sastro, alam Merapi telah menjadi stabil dan jauh dari ancaman pihak luar.
para prajurit merah dari tanah kematian yang pernah mencoba menginvasi alam Merapi juga tidak memiliki kesempatan menang melawan Kesultanan. Desa Banyumili juga mendapatkan kontribusi besar dalam menaklukkan prajurit merah. Oleh sebab itu, Sentanu, salah satu pendekar terkuat di Desa Banyuli, diangkat sebagai seorang pilar. Dia menjadi pemuda yang kuat yang bisa diandalkan. Dan Ki Klarah dengan pengalamannya yang panjang secara pribadi diangkat sebagai penasehat Kesultanan. Temanku, ada masalah apa sampai kau repot-repot datang kemari? Kau tinggal perintahkan utusan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sampai kau datang kemari secara pribadi, pasti ada masalah yang cukup serius, ucap Raja Merapi. Sudah sangat pengertian yang mulia. Jadi saya tidak perlu basa-basi lagi. Ini mengenai cucuku Aditya. Sekarang ini dia berada di tanah kematian. Dia kemungkinan besar telah melibatkan diri dalam pertempuran melawan para iblis yang ada di sana. Aku hanya khawatir terjadi sesuatu yang buruk yang mulia, terang Ki Sastro. Kenapa hal sepenting ini baru kau sampaikan padaku, temanku? Cucumu adalah salah satu pahlawan membantu menyingkirkan prajurit merah. Jika seandainya dia dalam bahaya, sudah sepantasnya alam Merapi akan mendukungnya, ucap Raja Merapi. Yang mulia, maafkan saya. Bukannya saya tidak ingin memberitahu Anda. Saya kira adiknya pergi untuk berlibur bersama teman-teman barunya. Saya tidak begitu khawatir awalnya, karena dia bersama dengan cucu Wongso dan juga orang-orang yang pernah membantu menggulingkan Ki Sultan memaksa Raden Ronggo pergi. Tapi akhir-akhir ini saya cukup gelisah. Meskipun Aditya jugalah tidak lemah, tapi dia masih kurang berpengalaman jika dibandingkan para iblis yang sudah hidup, tutur Ki Sastro. Tidak perlu bimbang, temanku. Aku tidak ingin menunggu kabar buruk terjadi. Pergilah dan susul cucumu. Tidak perlu mengkhawatirkan dengan situasi di sini. Bawalah prajurit yang kau butuhkan, ucap Raja Merapi. Terima kasih yang mulia Raja, balas Ki Sastro menundukkan kepalanya. Raja cukup bijaksana dan memahami situasi Ki Sastro. Alam Merapi tidak akan mengalami situasi yang sulit meskipun tidak adanya Ki Sastro memimpin Kesultanan. Lagi pula, tidak ada yang berani bertindak bodoh untuk menyerang alam Merapi. Para kerajaan yang menguasai tur tak berujung bukan lagi ancaman. Tetapi tiba-tiba langit Merapi bergejolak. Petir-petir saling menyambar di atas langit dan membuat pusaran seolah alam Merapi akan tersedot ke dalam pusaran tersebut. Para penghuni alam Merapi yang mayoritas makhluk lemah mulai ketakutan dan lari kalang kabut berusaha untuk menyelamatkan diri memasuki keraton Merapi. Para penghuni istana keraton keluar untuk menyaksikan fenomena yang tidak biasa tersebut. Ada apa ini? Ucap Raja Merapi. Sepertinya aku harus mengurungkan niatku untuk pergi, balas Ki Sastro. Sosok yang mengerikan dan kuat tiba-tiba muncul dari langit. Tolong! Awas, ayo pergi! Jangan berdesakan! Jangan menghalangi jalan, minggir! Kekacauan kembali terjadi. Para penghuni alam Merapi berusaha untuk menyelamatkan diri mereka. Suara tangisan, ketakutan bersahutan. Hanya kemunculan satu sosok misterius tersebut membuat alam Merapi kehilangan ketenangannya. Entah bagaimana aku bisa muncul di sini, tapi baguslah. Aku tidak perlu menunggu lama lagi untuk menepati janjiku kembali ke sini. Kali ini akan aku pastikan untuk meratakan wilayah ini. Raden Ronggo telah muncul. Tidak diketahui secara pasti bagaimana bisa Raden Ronggo muncul secara tiba-tiba.
Bahkan sepertinya dia tidak lagi terpengaruh oleh belenggu hukum alam di wilayah Merapi yang memaksa menekan kekuatannya. Seekor naga besar bergerak di atas langit, kemudian turun dan berubah menjadi sosok lelaki tua menggunakan caping tani. Lelaki tua itu muncul di hadapan Raden Ronggo. Bocah kurang ajar, apalagi yang ingin kau lakukan di sini? Ucap lelaki tua tersebut, penjaga alam Merapi, Naga Antaboga, atau sering disebut sebagai Eyang Antaboga. Itu Eyang Antaboga. Beliau telah tiba. Syukurlah, beliau telah datang. Itu benar, tidak perlu khawatir, ada beliau di sini. Ucap para penduduk Merapi. Kebetulan aku butuh tunggangan. Jadilah tungganganku naga tua. Kau akan menyaksikan raja ini akan menguasai jagat semesta. Balas Raden Ronggo. Lancang, bocah sepertimu sungguh tidak tahu tingginya langit. Kau perlu diberi pelajaran, Ancam Antaboga. Kemarilah naga tua, akan aku tunjukkan bagaimana menundukkanmu. Raden Ronggo tiba-tiba bersimpuh. Dia seperti ditekan oleh sesuatu yang sangat berat. Raden Ronggo mencoba sekuat tenaga untuk berdiri, tapi tidak bisa dia lakukan. Ger, kalau kau ingin menjadi jagoan, jangan jadi jagoan kampung. Ucap sosok lelaki tua agak kurus menggunakan tongkat. Hidungnya agak mancung dan menggunakan ikat kepala dengan rambutnya yang khas menyembul ke atas. Dia adalah Mbah Petro. Siapa kau, ha? Tanya Raden Ronggo. Hanya dengan jentikan jari telunjuk Mbah Petro, Raden Ronggo terpental dan mengalami luka. Bocah tidak sopan, beraninya mengucapkan nada tinggi kepadaku. Bahkan ayahmu sekalipun hampir tidak bersuara saat bicara padaku. Aku rasa mengirimmu ke dunia atas tidak membuatmu kapok. Ucap Mbah Petro. Siapa sosok tua kurus itu? Tapi kekuatannya sangat mengerikan, melebihi para makhluk yang ada di dunia atas. Bagaimana bisa ada sosok sekuat dirinya di alam bawah ini? Batin Raden Ronggo terengah-engah. Alam Merapi adalah kediaman Mbah Petro. Hukum alam yang ada di alam Merapi juga sebenarnya itu kehendak dari Mbah Petro untuk menstabilkan alam Merapi. Raden Ronggo pernah mengacau di alam Merapi dulu sekali, dan sebenarnya Mbah Petro lah yang mengirimnya ke dunia atas sebagai pelajaran. Sembah sujud kami, Ucap seluruh penghuni alam Merapi tanpa terkecuali. Antaboga, Raja Merapi, dan semuanya bersujud di hadapan legenda Tanah Jawa, salah satu pelindung Nusantara. Eyang Dawala adalah nama kebangsawaan atau nama terhormat lainnya Mbah Petro. Berdirilah kalian semua, aku bukan Tuhan. Ucap Mbah Petro. Seluruh penghuni Merapi langsung menuruti perintahnya. Mereka tidak lagi bersujud, tetapi duduk dan tidak ada yang berani berdiri. Ronggo, dosamu sudah cukup besar. Aku mengirimmu ke dunia atas supaya kau bisa merenungkan kesalahanmu. Ladalah, kau malah masih belum berubah juga, kata Mbah Petro. Jadi dia yang menyedotku dan terlempar dari dunia bawah dan mengurungku di dunia atas, batin Raden Ronggo. Ronggo, apa kau menginginkan pertarungan? Tanya Mbah Petro. Apa yang Anda maksudkan? Balas Raden Ronggo seperti kucing penurut. Kau cukup kuat dan memiliki kemampuan.
Hal itulah yang menjadikan kau bertindak arogan. Jika kau ingin menjadi jagoan, bertarunglah di luar Nusantara. Aku mengirimmu kembali ke sini untuk menempatkan dirimu di tempat yang jauh, di mana para iblis berkeliaran membantai sesuka hati mereka. Di sana, di tanah kematian, daripada kau merusak tatanan kehidupan di Nusantara. Jika kau ingin bertarung, di sanalah tempatmu. Setidaknya kau akan berguna dan tidak membuat masalah di sini, tutur Mbah Petruk. Bertarung dengan iblis? Apa benar iblis itu ada? Apa mereka kuat? Tanya Raden Ronggo. Hahaha. Aku anggap kau tertarik dan setuju. Tapi ingat, iblis bukan lawan yang mudah. Kau bisa mati kapan saja jika berhadapan dengan mereka. Ya, aku tidak peduli kau mati atau tidak. Tapi buatlah dirimu berguna untuk membalas perbuatan jahatmu itu, Ronggo, balas Mbah Petruk. Jika benar iblis itu kuat, aku tidak keberatan. Aku bisa pergi sekarang juga, balas Raden Ronggo semangat. Bagus, bagus. Antaboga, panggil semua saudaramu dan berangkatlah ke tanah kematian, pinta Mbah Petruk. Baik, majikan, balas Antaboga. Raja Merapi, sudah saatnya kau pergi keluar. Berdiam diri di sini sepanjang waktu akan membuatmu menumpul. Pergilah dan pimpin menuju ke tanah kematian, perintah Mbah Petruk. Sesuai perintah Eyang Dawala, saya akan segera pergi, balas Raja Merapi. Mbah Petruk telah terbangun sepenuhnya dari pertapaannya. Beliau merasakan kejanggalan yang tidak bisa dia pahami. Tentu saja itu ada kaitannya dengan apa yang terjadi di tanah kematian. Beliau tidak bisa bertindak sendiri karena terikat dengan pelindung Nusantara. Untuk mengurangi kejanggalan yang beliau rasakan, Raden Ronggo sengaja beliau tarik dan mengirimnya ke tanah kematian, dipimpin langsung oleh Raja Merapi. Sedangkan Eyang Antaboga mulai mengumpulkan saudara-saudaranya 10 naga Nusantara. 7 diantaranya adalah penjaga Nusantara seperti Besuki, Lawero, Nabau, dan lainnya. Alam Merapi akhirnya juga akan bertindak dan pasukan Alam Wentira juga sudah mulai bergerak. Tidak hanya itu saja, sebagian besar kerajaan gaib di Nusantara sudah mulai muncul satu demi satu untuk pergi berperang di tanah kematian. Saranjana, Alaspurwo, Ki Bromo, dan masih banyak lagi. Ini akan menjadi peperangan dengan skala yang besar yang akan terjadi kembali setelah sekian lama. Dalam kesadaran spiritual Aditya. Saat aku terjebak dalam kesulitan, keraguan, dan sesuatu yang intinya membuatku gelisah, aku seperti tenggelam ke dalam lautan yang dalam. Terdengar suara-suara yang mendesis dan berdengung di telingaku. Suara tersebut adalah suara-suara musuhku atau rekanku yang mencoba untuk melakukan sesuatu kepadaku atau berharap padaku dengan cara mereka. Aliran air yang di sekitarku seperti memberitahu dan mencoba untuk menyelamatkanku dari situasi yang sulit. Aku tidak yakin dan masih tidak mengerti kondisi yang aku alami saat aku berada dalam situasi ini. Seolah-olah aku bisa mendengar dan mengintip masa depan melalui desiran air yang ada di sekelilingku. Yang aku lihat itu hanyalah aliran air. Tapi aku merasakan itu adalah aliran waktu yang menuntunku untuk mengambil tindakan dan keputusan yang tepat. Saat ini aku sadar sedang berada dalam situasi perang, dan ini adalah yang ketiga kalinya aku terlibat dalam perang di dunia spiritual. Aku bisa mengetahui keseluruhan medan perang, bahkan di wilayah lain sekalipun. Apa yang terjadi dengan teman-temanku dan juga situasi perang di perbatasan kota lainnya, aku bisa mengetahui semuanya melalui aliran waktu yang seperti air. Meskipun apa yang aku ketahui dari aliran waktu ini terbatas, tapi jangkauannya cukup luas. Setidaknya
Aku mengetahui keseluruhan apa yang terjadi di alam Dao. Batin Aditya. Seperti yang dikatakan Aditya, meskipun dia tidak memahami kondisi spesialnya, yang terjadi dengan Aditya adalah suatu kesadaran spiritual tingkat tinggi yang hanya dimiliki olehnya saja dari banyaknya seorang ahli spiritual. Disebut juga sebagai kesadaran alam spiritual. Ini mencakup di dunia spiritual, tidak hanya sebatas kesadaran spiritual secara pribadi, tapi mampu melihat keseluruhan dunia spiritual dengan batas tertentu, serta mengetahui tindakan yang memungkinkan akan terjadi setelahnya. Amitabha, apa yang kau lakukan diam di situ? Cepat segera mundur, ucap Sawuji. Aditya langsung tersadar saat Sawuji menyentuhnya, dan itu sudah lebih dari cukup dengan informasi yang dia dapatkan di dalam kesadaran spiritualnya. Suyi adalah panglima ikan mas. Dia memang sosok yang kuat dan memiliki jenderal yang hebat di bawahnya. Tapi jumlah iblis sangat banyak dan memaksa Suyi untuk bertahan tanpa bisa melakukan perlawanan. Wuji, segera pindah ke posisi dekat gerbang perbatasan. Bertahan di sini justru akan memperburuk keadaan, kata Aditya. Bukankah kita harus mundur? Kenapa malah pindah ke sana? Bukannya sama saja, balas Wuji. Kita harus pertahankan gerbang perbatasan sementara waktu sebelum bawahan Panglima Suyi menghancurkannya. Maksudku, untuk apa ke sana? Dan buat apa harus mempertahankan gerbang perbatasan? Memang lebih baik dihancurkan saja, balas Sawuji dan bingung dengan apa yang dikatakan Aditya. Tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan. Aditya langsung pergi ke gerbang perbatasan. Panglima Suyi, tolong bertahanlah sebentar lagi, pinta Aditya. Apa yang akan dilakukan manusia itu? Terserahlah, batin Suyi. Di gerbang perbatasan, jenderal penjaga berusaha mati-matian menjaga gerbang perbatasan. Jenderal, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lebih baik kita mundur dan hancurkan gerbang perbatasan, ucap prajurit ikan mas. Baiklah, kita hancurkan saja gerbang perbatasan. Lagi pula, tidak akan ada bantuan yang akan datang, balas jenderal penjaga. Tunggu dulu jenderal, teriak Aditya. Kenapa? Ada apa? Tanya jenderal penjaga. Tolong biarkan gerbang perbatasan tetap terbuka. Jangan menghancurkannya. Aku akan bertanggung jawab. Kalian mundurlah, serahkan padaku di sini, pinta Aditya. Maaf, di sini adalah tanggung jawabku. Aku tidak bisa menyerahkan kepada orang luar, dan aku akan memutuskan untuk menghancurkannya atau tidak. Hancurkan, balas jenderal penjaga. Tunggu dulu, Aditya menghalangi. Apa yang kau lakukan manusia? Beraninya kau menghalangi kami? Jangan buat situasi sulit. Aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan, tapi menghancurkan gerbang perbatasan adalah pencegahan untuk mengisolasi wilayah ini, sahut Sawuji. Benar, apa yang dikatakan oleh Dewa Roh Elemen. Minggirlah manusia. Tolong tunggu sebentar lagi. Hei, awas, di belakangmu, teriak Sawuji. Iblis keluar dari gerbang perbatasan. Bersiap. Tenanglah kalian semuanya. Dia bukanlah musuh. Sulit untuk menjelaskannya, tapi percayalah padaku. Bloody, mohon bantuannya untuk mengalihkan para iblis itu. Kami akan segera mundur, pinta Aditya. Bloody pun kebingungan. Niat Bloody selain ingin menghabisi iblis sejati, dia juga ingin memperingatkan Aditya untuk mundur di kota terlarang. Tapi tidak pernah dia sangka akan semudah itu. Bahkan Bloody belum bicara satu kata pun, tapi Aditya sudah mengetahuinya. Aku sudah mengetahui keseluruhan yang terjadi. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kau tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Aku percaya padamu. Pergilah Bloody, ucap Aditya. Hei, apa yang kau katakan manusia? Jenderal penjaga semakin marah. Wuji, sekarang kita mundur. Seharusnya Panglima Suyi sudah mendapatkan informasi dari Raka untuk mundur. Tapi dengan sifat keras kepalanya, aku rasa dia tidak akan mundur. Biarkan saja, kita akan tetap mundur.
kata Aditya. Amitabha, baiklah jika begitu. Aditya sudah mengetahui semua situasi yang ada di seluruh alam Do saat dia berada dalam kesadaran alam semestanya. Tentu saja hal itu memudahkan Bloody untuk cepat bertindak. Kematian Swartbuck, Grodd, dan Mugot telah diketahui oleh pimpinan pusat Monaye. Sekarang Bloody menjadi target dan siapapun yang bertemu dengannya harus membunuhnya. Salah satu iblis sejati yang memburunya adalah Ballad. Dia merasa ditipu oleh Bloody dan kematian Swartbuck adalah tanggung jawabnya. Karena tugasnya untuk mengambil alih kota harimau telah selesai, kini misinya adalah memburu Bloody. Bagaimana manusia itu bisa tahu tentangku? Tapi baguslah, aku tidak perlu repot-repot menjelaskannya. Aku pikir akan sulit untuk meyakinkan Aditya karena aku tidak begitu mengenalnya. Raka tidak mungkin tahu tentang kita. Mungkin saja dia bisa tahu dengan caranya sendiri, balas Narendra. Hentikan pengkhianat itu, ucap salah satu jenderal iblis. Jangan gegabah, dia iblis sejati. Itu benar. Apa kita bisa menahannya? Laporkan kepada Tuan Guya. Sisanya kita tahan dia sebisa mungkin, ucap beberapa jenderal iblis. Bloody dihadang 4 jenderal iblis, yang sebelumnya ada 5. Satunya pergi untuk melaporkan kepada jenderal iblis sejati Guya, iblis ke-666. Bloody, jangan melawan mereka. Pergi saja dan pancing ke lokasi yang tepat. Bertarung di sini tidak menguntungkan, ucap Narendra. Aku tahu. Bloody berusaha untuk menghindari mereka. Kejar dia! 4 orang jenderal iblis mulai mengejar Bloody. Di gerbang perbatasan tidak terlalu jauh dari lokasi Bloody. Bloody, di mana kau? Teriak Ballad. Mugot menerobos dengan paksa gerbang perbatasan kota ikan mas. Aksinya telah membunuh prajurit ikan mas yang menjaga gerbang perbatasan. Juga telah menewaskan jenderal penjaga. Teriakan Ballad juga terdengar hingga di lokasi Guya. Itu suara Ballad. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa mencari Bloody di sini? Apa Bloody ada di sini? Ucap Guya, iblis ke-666. Aku dengar Ballad telah dipermainkan oleh Bloody. Sungguh menggelikan. Sebodoh itukah Ballad? Sahut iblis Kuco, iblis ke-720. Jangan meremehkan Bloody. Katanya Mugot mati di tangannya. Itu benar, tapi menurut kesaksian para bawahannya, Mugot dalam kondisi terluka parah saat berhadapan dengan Bloody, jelas Kuco. Meskipun dalam kondisi terluka parah, dia itu Mugot. Dia lebih kuat darimu. Kira-kira berapa persen kesempatanmu menang melawan Mugot dalam kondisi seperti itu? Tanya Guya. Ya, soal kekuatan. Mungkin aku masih bisa berusaha untuk mengimbangi Mugot. Tapi yang merepotkan adalah kemampuan ruang waktunya itu, balas Kuco. Lapor Tuan. Ada apa? Bloody telah terlihat. Saat ini dia ditahan oleh 4 jenderal iblis. Mereka mungkin bukan tandingan Bloody. Jadi saya minta Anda untuk... Aku tidak perlu turun tangan. Biarkan Ballad yang mengurusnya, potong Guya. Baik Tuan Guya. Bloody dikejar oleh 4 jenderal iblis. Mereka mengira Bloody takut. Memang Bloody takut, tapi bukan kepada mereka, tapi karena situasi di sana yang bisa menjebaknya. Bloody hanya mencari tempat yang aman, yang sesuai dengannya untuk menghadapi Ballad. Berhenti, jangan lari kau pengkhianat, ucap salah satu jenderal iblis. Di sini sudah cukup. Bloody menghentikan langkahnya. Bagus, menurutlah. Percuma kau berusaha lari dari... Meskipun kau iblis sejati, mana mungkin bisa melawan kami berempat. Ikutlah bersama kami dengan damai. Kami tidak ingin mempermalukanmu, kata para jenderal iblis. Bloody hanya diam. Dia menunggu lawannya yang akan segera datang dan mengabaikan para jenderal iblis biasa itu. Apa dia ketakutan? Biar aku paksa dia. Hati-hati.
Salah satu jenderal iblis yang mendekati Bloody terbelah menjadi dua. Ya, bolehlah sambil menunggu Balat. Ayo bermain-main dengan kalian dulu, ucap Bloody. Sial, pergi dari sini. Tidak. Dalam sekejap, 3 jenderal iblis lainnya langsung mati tanpa memiliki kesempatan melawan ataupun kabur. Aku menemukanmu, Bloody, ucap Balat yang melompat dari atas. Oh, hai Balat, bagaimana? Apakah kau ingin memberikan penghargaan untukku? Aku memimpin dengan baik, bukan? Balas Bloody. Kurang ajar, beraninya kau mempermainkanku, Bloody. Ternyata kau benar-benar telah berkhianat. Entah bagaimana kau bisa membunuh Swordbuck, Sixhand, Krot, dan Mugot. Katakan, bagaimana kau melakukannya? Tanya Balat. Tidak perlu mengorek informasi dariku. Tidak ada yang penting. Lagi pula, kau mencariku ingin bicara atau bertarung. Aku tidak punya minat untuk bicara denganmu, balas Bloody. Balat tidak lagi banyak bicara. Ucapan tidak akan membuat Bloody mengerti. Dia tidak akan menahan diri dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Pertarungan langsung terjadi. Dalam segi kekuatan, jelas Bloody kalah telak. Meskipun dia telah mengalahkan Mugot, Bloody hanya mencapai ke 800 pada angka tanda lahirnya. Jelas Bloody sangat kewalahan untuk melawan Balat. Beberapa kali serangan membuat Bloody langsung terkapar. Apa hanya ini kemampuanmu, Bloody? Lakukan sesuatu. Jika tidak, aku akan mati di sini. Hei, Ren. Kau terlalu nekat, Bloody. Baiklah, saatnya mengacak nomor. Narendra mulai bertindak, padahal yang dilakukan Narendra tidak pasti akan merubahnya menjadi lebih baik. Ini adalah judi dan hanya keberuntungan saja. Jika tidak beruntung, justru malah akan membahayakan Bloody. Kira-kira angka berapa yang akan muncul? Saat Balat menemukan Bloody, dia tidak menahan diri. Hanya beberapa gerakan Bloody langsung terkapar. Bloody tidak akan senekat itu jika tidak memiliki kartu as. Tapi sebetulnya kartu as yang dia andalkan bisa saja menjadi sebuah bencana, karena merubah tanda lahir yang Narendra lakukan hanya sesuatu keberuntungan. Kekuatan Bloody langsung meningkat. Bloody masih cukup beruntung, tanda lahirnya berubah satu angka merah, 7, seperti sebelumnya. Karena Bloody memiliki tanda lahir angka 8, presentasi keberhasilannya masih cukup tinggi, sekitar 70%, pasti berubah menjadi lebih tinggi. Tapi seiring waktu berlalu, dengan meningkatnya kemampuan Bloody, merubah tanda lahir secara paksa akan semakin rendah keberhasilannya. Kau masih beruntung, Bloody. Selesaikan dengan cepat. Ingat, kau hanya punya waktu sedikit. Dan tinggalkan wilayah ini. Aku lelah. Aku mau tidur. Tenang saja. Dengan kekuatan yang luar biasa ini, hanya butuh beberapa detik untuk mengalahkannya. Istirahatlah. Setelah kau bangun, hal luar biasa akan terjadi. Hahaha. Balas Bloody. Bicara dengan siapa dia? Kekuatannya juga meningkat secara misterius. Dia harus mati. Akan jadi masalah besar bagi bangsa iblis jika dia dibiarkan hidup. Batin Balat. Pertarungan kembali dilanjutkan. Meskipun Bloody telah menjadi iblis ke-700 sementara, Balat adalah lawan yang masih sulit untuk dikalahkan. Pada dasarnya, Balat dari awal tidak main-main, berbeda dengan iblis sejati yang dia lawan Bloody sebelumnya. Namun terlihat jelas situasi telah berbalik. Bloody terus menekan Balat yang membuatnya semakin terdesak. Kini aku paham kenapa kau bisa melawan iblis yang lebih tinggi darimu. Entah metode apa yang kau gunakan, tapi aku bukan lawan yang mudah kau kalahkan, Bloody. Banyak bicara, majulah, tantang Bloody.
Balat mulai mengalami beberapa luka. Dia tidak akan bisa bertahan lama jika pertarungan itu terus berlanjut. Kau memaksaku, Bloody. Balat mengorbankan energi iblisnya untuk meningkatkan kemampuannya sementara. Dia sudah berniat untuk bertarung hingga mati. Mengorbankan energi iblis memang mampu meningkatkan kekuatan, tapi efek sampingnya cukup besar. Kemampuannya akan menurun secara drastis, bahkan bisa berakhir kematian. Tapi peningkatan kekuatan Balat setidaknya mampu mengimbangi Bloody. Sial, aku lupa. Jenderal Iblis mampu mengorbankan energi iblis untuk meningkatkan kekuatan. Aku harus cepat. Aku tidak tahu kapan kemampuan ini akan berakhir. Batin Bloody. Iya. Pertarungan kembali terjadi dengan sengit. Mungkin Bloody bisa menang dengan mudah jika dia juga melakukan pengorbanan energi iblis. Tapi itu sangat beresiko untuknya. Masih banyak iblis yang harus dia lawan. Jadi dia tidak ingin mengambil resikonya. Matilah, Balat. Serangan mematikan mengarah ke titik vital Balat yang tidak mungkin bisa dihindari. Sial, aku akan mati kali ini. Batin Balat. Seseorang tiba-tiba menahan serangan Bloody. Oh, pantas saja Mugot kalah. Tanganku sampai gemetar menangkis serangan barusan. Aku tidak pernah menyangka kau sekuat ini, Bloody. Tapi tindakanmu sudah sangat kelewatan, ucap Guya, iblis ke-666. Kau sangat berantakan, Balat, kata Kuco, iblis ke-720. Kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Pertempurannya. Berterima kasih lebih baik karena kami datang menolongmu. Soal peperangan ini tentu saja kami sudah memenangkannya. Balas Kuco memotong ucapan Balas. Guya, Kuco, sial, kenapa mereka datang secepat ini? Lebih baik kabur sementara waktu. Batin Bloody langsung mengambil langkah melarikan diri. Jangan biarkan dia kabur. Dia akan menjadi bencana bagi bangsa iblis di masa depan, ucap Balat. Situasinya cukup berat. Bloody jelas akan mati konyol jika masih berada di sana. Kabur adalah pilihan terbaik. Tapi apakah Bloody bisa kabur dari Guya dan Kuco?